Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji kita dengan didatangkannya virus corona. Ini menjadi musibah dan keprihatinan bagi kita semua. Puluhan ribu orang terjangkit virus ini dan ribuan orang lainnya meninggal di lebih 100 negara di dunia ini. Hal yang paling utama kita kemukakan adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha segala-galanya. Allah yang menciptakan makhluknya, baik itu yang besar maupun yang kecil, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh menyesali nasib dan kita tidak boleh berdiam diri. Justru kita harus berupaya mengatasi penyebaran virus corona ini. Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, seorang guru besar Universitas Islam di Madinah sekaligus pengajar di Masjid Nabawi, membagikan ada 7 kiat-kiat dalam menghadapi virus corona ini sesuai dengan anjuran Islam. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal merupakan poin penting yang harus dilakukan seorang mukmin. Artinya, segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, berserah diri bukan berarti kita pasrah. Berserah diri bukan berarti kita diam. Namun kita juga mengupayakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 51 yang artinya, sekali-kali tidak akan ditimpakan atas apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah yang maha melindungi dan hanya kepadanya lah orang-orang beriman akan bertawakal. Yang kedua adalah menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah merebaknya virus corona ini, kita tidak boleh menjauhi ataupun kita tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Justru dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, senantiasa menjaga kita agar terhindar dari virus corona ini. Yang ketiga adalah melihat keadaan seorang mukmin antara bersabar dan bersyukur. Dari Su'aib radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh
menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ini segala urusan itu baik baginya. Ini tidak akan dijumpai kecuali hanya kepada seorang muslim, yaitu apabila ia ditimpa suatu musibah, dia bersabar, dan apabila dia diberikan kesenangan, ia bersyukur, maka dua-duanya baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memberikan ujian kepada kita, kita harus senantiasa bersabar dan bersyukur atas ujian tersebut, karena itu baik bagi kita. Yang keempat adalah lakukan ikhtiar dan sebab. Kita mengetahui bahwa penyebaran virus corona saat ini sangatlah cepat sekali. Maka dari itu, kita sebagai seorang mukmin, kita harus melakukan ikhtiar dan usaha untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Salah satunya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh tim medis yang ahli dalam virus corona ini. Salah satunya sering mencuci tangan. Yang kedua adalah menjaga imun tubuh dengan memakan makanan yang bergizi dan makanan yang halal. Dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Yang kelima adalah perkuat diri dengan zikir. Melibatkan Allah dalam setiap urusan, salah satunya dengan berdoa dan berzikir. Dengan demikian, dengan berzikir, segala urusan itu dapat kita hadapi dengan tenang dan tidak panik. Berzikir dapat kita lakukan di setiap pagi dan petang secara rutin. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya, setiap petang dari setiap malamnya, kalimat Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Dengan nama Allah, dengan namanya lah tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan di langit. Dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang keenam adalah pintar menyaring informasi dan berita hoax. Di tengah penyebaran virus corona ini, banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut membuat masyarakat cemas dan merasa takut terhadap virus corona ini. Dan kita sebagai masyarakat harus pintar menyaring informasi tersebut, dan jangan kita menyebarkan informasi tanpa membuktikan kebenaran informasi tersebut. Yang ketujuh adalah bersabar. Bersabar adalah suatu cara terakhir yang harus dilakukan seorang mukmin. Bersabar dilakukan agar kita tidak panik dalam menghadapi virus corona tersebut. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku sekalian, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah yang menimpa dunia. Dari Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ia mengatakan, aku memuji Allah atas apa yang ditimpanya kepadaku karena 4 hal. Yang pertama, aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari apa yang menimpa ini. Yang kedua adalah, aku memuji Allah tatkala di tengah apa yang menimpaku, aku diberikan kesabaran. Yang ketiga, aku memuji Allah yang dimana di tengah musibah yang menimpaku, aku masih diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hingga aku mendapatkan pahalanya. Dan yang keempat adalah, aku memuji Allah
tatkala musibah yang menimpa ini bukan musibah yang menimpa agamaku. Ingatlah wahai saudara-saudaraku sekalian, Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuan hambanya tersebut. Maka dari itu, dalam menghadapi virus corona ini ataupun COVID-19 ini, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus mengindahkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah setempat. Karena apabila kita mengikuti perintah yang diperintahkan oleh pemerintah setempat, berarti kita juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita agar terhindar dari virus corona. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tersebut, kita senantiasa berjaga diri terhadap virus corona ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.